Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Nurhayati Sri Wardani, mahasiswa PPG periode 1 tahun 2026, mahasiswa program pendidikan profesi guru LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan nomor induk mahasiswa 425001800. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja berupa praktik pembelajaran di Madrasah Sanawiyah Hikmatul Iman pada kelas 7. Dengan materi pembelajaran yang akan saya ajarkan adalah iman kepada malaikat dan makhluk gaib dalam rangka memenuhi persyaratan program pendidikan profesi guru transformasi akidah akhlak tahun 2026. Demikian perkenalan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga ya pada pertemuan kali ini kita kembali ya di kelas ini. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki materi, Ibu akan melihat dulu keadaan kelas hari ini. Apakah sudah bersih? Ibu lihat sebelah sini. Di sini masih ada sampah tidak? Tidak. Alhamdulillah. Sebelah sini masih ada sampah? Tidak. Sebelah sana? Tidak. Alhamdulillah, kelas dalam keadaan bersih. Itu menandakan bahwa kalian cinta kebersihan. Dan kebersihan itu merupakan Alhamdulillah. Kemudian juga Ibu ingin melihat kesiapan dari kalian. Salah satunya adalah kerapihan seragam. Ibu ingin lihat satu persatu seragamnya. Yang putri, alhamdulillah sudah rapi. Yang putra, alhamdulillah semuanya dalam keadaan rapi. Kelas sudah bersih, seragam kita sudah rapi, berarti itu menandakan bahwa hari ini kalian siap ya untuk menerima materi pelajaran dari Ibu. Sebelum kita masukin materi, silahkan untuk ketua kelasnya membacakan doa. Siap, berdoa dimulai. Bismillah. Jamaluddin, Hadir. Lutfi Hadi, Muhadori, Hadir. Najwa Ramadhani, Siti Nuraini, Siti Nur Fadila, Zulfatul Laila, Zahwa. Alhamdulillah ya hari ini semuanya hadir. Baik, sebelum Ibu memasuki materi hari ini, alangkah baiknya ya kita mempersiapkan diri dengan penuh semangat ya. Hari
hari ini diawali dengan tepuk semangat. Agar apa? Agar pembelajaran hari ini dengan penuh semangat dan ilmu yang didapatkan mudah-mudahan bermanfaat. Baik, semuanya boleh berdiri. Silakan semuanya berdiri. Semuanya semangat. Kembali ya. Tepuk semangat. Sudah semangat lagi belum? Sudah. Sekali lagi, biar tambah semangat. Tepuk semangat. Alhamdulillah, semuanya sudah satu energi ya, agar kita semuanya semangat pada hari ini. Silahkan duduk kembali. Terima kasih. Baik anak-anakku, memasuki materi kali ini, Ibu akan menanyakan ya pembahasan yang sudah kita bahas di minggu yang lalu, yaitu berkaitan dengan rukun iman. Nah, siapa yang masih ingat ada berapa jumlah rukun iman? Nah, 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada Rasulullah. 4. Iman kepada kitab Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qadar. Alhamdulillah, berarti pelajarannya masih dipahami ya, masih ingat yang minggu lalu. Baik, untuk hari ini ya, Ibu juga akan menanyakan kalian ya, kita kemarin kan sudah membahas tentang rukun iman. Salah satunya adalah iman kepada Allah. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Sebelumnya Ibu mau bertanya, pernah tidak kalian melihat makhluk gaib? Ada yang pernah melihat? Ada yang pernah melihat? Tidak. Kenapa? Tidak pernah ada yang melihat? Kenapa tidak ada yang pernah melihat makhluk gaib? Karena makhluk gaib itu tidak terlihat oleh panca indera kita, salah satunya adalah mata. Makanya mungkin ya di sini belum pernah ada yang melihat makhluk gaib. Makhluk gaib itu apa saja? Ayo. Malaikat. Terus? Jin. Terus? Iblis dan setan. Ya, kesemuanya itu merupakan apa? Makhluk gaib. Baik, hari ini karena temanya adalah iman kepada malaikat dan makhluk gaib, maka Ibu akan membacakan ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini dan apa yang harus kita capai dalam pembelajaran kita hari ini? Baik, yang pertama, tujuan pembelajaran peserta didik hari ini mampu 1. Menjelaskan pengertian iman kepada malaikat dan makhluk gaib. 2. Mengidentifikasi nama-nama malaikat Allah beserta tugas-tugasnya. 3. Menjelaskan keberadaan makhluk gaib selain malaikat, yaitu jin, iblis, dan setan. 4. Menyebutkan dalil Al-Quran dan hadis tentang malaikat serta makhluk gaib. 5. Membedakan karakteristik malaikat, jin, iblis, dan setan. Itulah ya 5 poin tujuan pembelajaran kita pada hari ini, dan mudah-mudahan kesemuanya itu ya bisa kita capai pada kesempatan hari ini, sehingga apa yang didapatkan berkaitan dengan tujuannya ya itu tercapai. Nah, silakan kita sama-sama akan menyaksikan video materi pembelajaran hari ini, dan silakan kalian catat hal-hal yang penting, hal-hal yang pokok berkaitan dengan materi ajar hari ini, yaitu tentang iman kepada malaikat beserta makhluk gaibnya ya. Silakan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi
Materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang iman kepada para malaikat. Yang pertama adalah malaikat. Apa itu malaikat? Menurut bahasa, kata malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari kata mufrad malam yang berarti kekuatan. Dalam mengemban misi dan tugasnya, para malaikat juga disebut dengan ar-rusul yang berarti para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan oleh Allah terbuat dari cahaya atau nur. Berdasarkan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, malaikat telah diciptakan dari cahaya. Iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Iman keberapa itu? Yaitu sekali. Rukun iman kedua. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat, walaupun kita tidak dapat melihat mereka, dan bahwa mereka merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan mereka dari cahaya. Mereka menyembah Allah dan selalu taat kepadanya. Mereka tidak pernah berbuat dosa. Kemudian berapa jumlah malaikat? Tak seorang pun mengetahui jumlah pasti malaikat. Hanya Allah saja yang mengetahui jumlahnya. Namun yang perlu kita ketahui ada 10 malaikat. Siapa sajakah itu? Yang pertama adalah malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada nabi dan rasul. Yang kedua adalah malaikat Mikail yang bertugas membagi rezeki kepada seluruh makhluk, menimbang hujan, angin, dan juga bintang-bintang. Yang ketiga adalah malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Yang keempat, malaikat Israil yang bertugas mencabut nyawa. Yang kelima dan keenam adalah malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas memeriksa amal manusia di alam barzakh. Yang ketujuh dan delapan, malaikat Raqib dan Atid yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Yang kesembilan adalah malaikat Malik yang bertugas menjaga dan mengendalikan api neraka. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Adapun sifat-sifat malaikat, yang pertama, selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Hal tersebut sesuai firman Allah dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 20. Sifat yang kedua adalah suci dari sifat-sifat manusia dan jin, seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan lainnya. Yang ketiga, selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Quran Surat At-Tahrim ayat. Yang kelima adalah mempunyai sifat malu, sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Bagaimana aku tidak malu terhadap seorang laki-laki yang malaikat pun malu terhadapnya? Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, bisa terganggu dengan bau tidak sedap, anjing dan batu, sesuai hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, barang siapa makan bawang putih, bawang merah, dan bawang bakung, janganlah mendekati masjid kami, karena malaikat merasa sakit atau terganggu dengan hal-hal yang membuat manusia pun merasa sakit. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, tidak makan dan minum. Hal tersebut sesuai firman Allah Quran Surat Az-Zariyat ayat 27 sampai 28. Yang kedelapan, mampu mengubah wujudnya. Hal tersebut sesuai firman Allah Quran Surat Maryam ayat 16 sampai 17. Yang kesembilan, memiliki kekuatan luar biasa dan kecepatan cahaya. Hal tersebut sesuai firman Allah Quran Surat Hud ayat 82. Materi yang kedua adalah jin, iblis, dan setan. Apa itu jin, iblis, dan setan? Kata jin berasal dari bahasa Arab, artinya menutupi atau
dimaksud adalah bahwa jin tertutup dari panca indera. Maksudnya kita tidak bisa melihat jin. Jin adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat. Dia diciptakan dari api. Jin dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah jin kafir, yaitu jin yang membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli tafsir berpendapat bahwa jin kafir adalah jin yang tidak memurnikan keesaan Allah. Mereka tidak percaya bahwa Allah itu hanya satu, sehingga dalam kekafirannya itu ada bermacam-macam jenis jin. Ada jin Yahudi, Nasrani, Majusi, dan ada yang menyembah berhala, dan lain-lain. Yang kedua adalah jin muslim, yaitu jin yang mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin Islam setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran, mereka langsung mengatakan bahwa Al-Quran itu menentukan dan dapat memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Hal tersebut sesuai firman Allah Quran Surat Al-Jin ayat 1-3. Yang kedua adalah iblis. Iblis dan setan adalah makhluk halus dari golongan jin. Makhluk ini diciptakan Allah dari api. Kerjanya merangsang keinginan nafsu rendah manusia. Iblis adalah makhluk yang pertama kali mengingkari perintah Allah. Setan identik dengan iblis dengan menyandang nama setan dan tidak hanya membangkang terhadap perintah Allah sebagaimana yang dilakukan iblis, tetapi juga menggoda manusia. Iblis sudah ada sebelum Nabi Adam diciptakan dan hidup dalam kalangan malaikat, yaitu di surga. Iblis tidak hanya mengingkari perintah Allah dan tidak mau menghormati Nabi Adam, tetapi juga berusaha menggoda Adam dan Hawa memakan buah terlarang, yaitu buah mulki, sehingga Nabi Adam dan Hawa diturunkan dari surga ke bumi. Kemudian sifat-sifat dan perilaku jin, iblis, dan setan. Sifat-sifat jin. Yang pertama, tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Yang kedua, diciptakan dari api yang sangat panas. Yang ketiga, ada yang mengakui keesaan Allah dan ada pula yang tidak. Baik, tadi sudah ya kita sama-sama menyaksikan serta menyimak ya bagaimana video tadi ya berkaitan dengan iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya. Sebelumnya tadi sama-sama kan karena kita sudah menyaksikan, sudah menonton. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya ya kepada kalian. Ada yang bisa menjelaskan tidak? Kenapa kita harus beriman kepada malaikat? Silakan. Silakan dijawab. Malaikat adalah sebagian dari rukun iman. Bagus, karena malaikat itu sebagian dari rukun iman. Dan juga malaikat itu termasuk salah satu makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah. Najwa, tadi ada berapa katanya jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? Ada 10. Ada? 10. Ada berapa? 10. Boleh sama-sama kita sebutkan namanya satu persatu. 1. Malaikat Jibril. 2. Mikail. 3. Israfil. 4. Israil. 5. Munkar. 6. Nakir. 7. Raqib. 8. Atid. 9. Malik. 10. Ridwan. Alhamdulillah. Baik, untuk menambah pemahaman kita hari ini, maka Ibu akan membagi ke dalam beberapa kelompok untuk kita diskusi. Baik, untuk kelompok 1 itu ada Siti Nurah Fadilah, Zulfa, Yuni, Hufiso, dan Muhadori. Untuk kelompok 2 itu ada Lutfi, ada Kaila, ada Ria, ada Eni, sama Jawa. Untuk kelompok 3 itu Lita, Nisa, Najwa, dan Kartika. Jian ya, masuk ke sini nggak apa-apa. Untuk Mimi, Hasan, Jamal, sama Murni itu kelompok 5. Silahkan bentuk kelompoknya. Sudah terbentuk ya kelompoknya masing-masing. Maka sekarang Ibu akan bagikan buku paket beserta tugas LKPD-nya untuk kalian kerjakan.
Baik, untuk kelompok 1, Ibu tugaskan silakan kalian diskusikan tentang pengertian malaikat. Kelompok 2, silahkan diskusikan tentang tugas-tugas malaikat. Yang kelompok 3, silahkan diskusikan tentang makhluk gaib. Yang kelompok 4, silahkan diskusikan sifat-sifat makhluk gaib. Silahkan dikerjakan. Kelompok ini sudah selesai tugasnya? Baru sudah berjalan. Baik, silakan diskusikan agar hasilnya maksimal ya. Aku akan kelompok yang lain. Kelompok yang ini sudah. Ya, baik, silakan didiskusikan ya. Kelompok yang ini sudah menemukan jawabannya. Berarti tinggal siap-siap ya untuk didiskusikan. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Berarti kalau seandainya diskusinya sudah selesai, berarti sekarang waktunya untuk kita presentasikan hasil yang sudah kalian diskusikan bersama kelompok masing-masing. Baik, di sini siapa yang sudah siap untuk berpresentasi? Kelompok 1? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang iman kepada malaikat dan makhluk gaib. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Dila. Iman kepada malaikat dan makhluk gaib merupakan bagian penting dari rukun iman. Sebagai seorang muslim, kita wajib meyakinkan segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, baik yang tampak maupun yang tidak tampak oleh panca indera. Keyakinan terhadap malaikat serta makhluk gaib seperti jin, iblis, dan setan akan membentuk sikap hati-hati, taat, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dan dilanjutkan oleh Yuni. Iman kepada malaikat adalah yang meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat benar-benar ada, diciptakan oleh Subhanahu wa taala dari cahaya, selalu taat dan tidak pernah membangkai perintahnya. Makhluk gaib adalah makhluk diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dilihat oleh penglihatan manusia, seperti malaikat, jin, iblis, dan setan. Namun keadaannya dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Silahkan bagi yang mau bertanya untuk menanyakan hasil diskusi kami. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa kita harus percaya kepada malaikat? Karena perintah Allah SWT yang ada di dalam rukun iman. Ada lagi yang mau bertanya atau menambahkan? Izin menambahkan, karena tidak memiliki hawa nafsu sehingga jauh dari kata berbuat dosa. Ada lagi yang mau bertanya? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, mengapa malaikat Allah diciptakan hanya untuk taat dan beribadah saja kepada Allah? Karena malaikat Allah ciptakan hanya untuk beribadah, taat, dan menjalankan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menambahkan, selain itu dengan kita percaya kepada malaikat, kita bisa lebih berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan. Saya dari kelompok 3 izin bertanya, bagaimana kita menerapkan kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari? Dengan cara selalu berdoa dan berzikir, berhati-hati dalam setiap tindakan, selalu berbuat baik. Izin menambahkan, selalu mengingat bahwa setiap gerak-gerik kita ada yang mengawasi.
Masih ada pertanyaan? Tidak. Baik, berarti itulah tadi ya hasil diskusi dari kelompok 1. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1, luar biasa. Silakan. Terima kasih bagi yang sudah bertanya dan mau menambahkan hasil jawaban dari kelompok kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Alhamdulillah ya, karena tadi diskusinya sudah berjalan lancar, maka Ibu akan secara garis besar bahwa iman kepada malaikat itu merupakan salah satu rukun iman yang kedua, bahwa kita itu harus mempercayai bahwa Allah itu ternyata menciptakan makhluk selain manusia yang bisa terlihat oleh mata, tapi ternyata juga menciptakan makhluk yang tidak bisa terlihat oleh mata. Salah satunya adalah malaikat, jin, iblis, dan juga setan. Makhluk gaib yang lainnya seperti jin, iblis, dan setan itu juga merupakan makhluk gaib yang Allah ciptakan yang tidak bisa terlihat oleh mata, tetapi keberadaannya ada. Nah, contohnya apa? Contohnya yang namanya setan, jin, iblis itu tugasnya menggoda manusia, menggoda keimanan manusia, menggoda ibadahnya manusia. Tetapi ada juga yang melindungi manusia. Siapa? Yaitu malaikat. Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini kita sudah sama-sama mempelajari materi pembelajaran hari ini berkaitan dengan iman kepada malaikat dan makhluk gaibnya. Maka dari itu sebelum Ibu tutup materi hari ini, nah Ibu akan memberikan tugas pematangan ya, agar kalian tambah paham ya, agar kalian tambah menguasai materi hari ini. Dan mudah-mudahan materi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Ini nanti tolong dikerjakan ya. Anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian silahkan coba dikerjakan ya, agar sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Baik, semuanya sudah selesai? Selesai, silakan kumpulkan. Alhamdulillah ya, tugas hari ini sudah selesai, materi pembelajaran hari ini. Maka sebelum Ibu tutup ya untuk materi kita hari ini, di pertemuan selanjutnya Ibu masih akan membahas tentang rukun iman. Masih ingat ya, rukun iman yang ketiga, berarti kita akan memasuki rukun iman yang ketiga, yaitu materinya iman kepada Rasul. Baik,